Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana tim telah mengkontak saya dan meminta saya untuk malam ini sedikit mengundang Anda merenungkan tema tentang bangkit dan berjaga-jagalah. Dan di sini tentu kita ada dalam masa Advent, di mana bangkit dan berjaga dari apa yang kita mau renungkan tentu dikaitkan dengan jiwa dan semangat Advent. Nas yang akan kita pakai sebagai pijakan permenungan diambil dari Markus 13 tentang khotbah Yesus mengenai akhir zaman. Nas yang dipilih adalah Yesus pada saat mengatakan, "Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Yesus sendiri tahu dan sadar bahwa apa yang ia ingatkan, apa yang ia peringatkan, bukan hanya diperingatkan bagi para murid, tetapi kebenaran dari sabda Tuhan ini, sabda Yesus ini, sebetulnya berlaku bagi semua orang. Baik golongan para murid, yaitu mereka yang mau sungguh-sungguh, mau serius untuk menjadi dekat dengan Tuhan dan pendengar sabdanya, mengolah hidupnya dan berusaha dalam kesulitan apapun, bertahan dan bertekun di dalam doa dengan segala kesederhanaan dan hidup kita sehari-hari. Saya tadi sebelum membawakan renungan ini melihat berapa partisipan yang ikut dalam Zoom meeting ini, dan hampir 76 atau lebih barangkali ya yang ikut dalam pertemuan sederhana ini. Ini artinya apa? Ini artinya di tengah segala apa yang kita tanggung dalam hidup kita sehari-hari, masih ada murid-murid Tuhan yang ingin bersatu di dalam doa, memanjatkan intensi-intensinya, baik tadi yang telah dibacakan, maupun dari intensi masing-masing, ingin mengarahkan hatinya, budinya, dengan segala mungkin kekurangan yang ada dalam doa sederhana kita. Kita mau menyatukan hati sebagai murid Tuhan yang selalu mengatakan kepada kita, di mana ada satu atau di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Aku akan menyertai mereka. Kita semua orang yang percaya. Kita semua orang yang dengan segala kerapuhan dan kelemahan kita mau berjuang, bangkit, dan berjaga. Inilah kebenaran pertama yang pantas kita sadari. Mari kita mensyukuri malam ini. Mari kita mensyukuri sarana yang kita punya ini. Persekutuan atau komunitas yang kita punya ini. Pertama-tama sebagai komunitas yang muncul sebagai bentuk konkret, bentuk nyata, anugerah Tuhan yang menyatukan kita. Kita tahu kita orang yang berdosa. Kita tahu kita banyak kelemahannya. Kita tahu kita juga sering rapuh di dalam mengabdi Allah dan melayani Dia. Tetapi kita mau bergandeng tangan, bersatu hati malam ini, berjaga sejenak bersama komunitas ini. Memohon rahmat, mengingat sengsara Tuhan, agar Ia terus berbelas kasih kepada kita. Sebelum kita berjaga, mari kita tahu bahwa di dalam pengalaman iman bangsa Israel, pengalaman iman bangsa terpilih, pertama-tama mereka menyadari bahwa Tuhanlah penjaga yang sejati. Dialah yang berjaga terus-menerus akan kita, akan domba-dombanya. Seperti dikatakan dalam Mazmur 90, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakkan,
bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ungkapan ini di bacaan pertama liturgi yang kita renungkan, didengung-dengungkan, dikatakan terus-menerus oleh Nabi Yesaya. Bahkan bacaan hari ini di dalam kitab Yesaya juga dikatakan, Allah yang menciptakan segala-galanya bertanya pada kita manusia, ketika aku menciptakan langit, ketika aku menciptakan bumi, ketika aku memanggil bintang-bintang, dan tak satu pun bintang ketika aku panggil tidak menjawab. Ia menjawab dan ada. Maka jangan takut bagi orang yang berpegang pada apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini meskipun susah. Mereka bukan kecil. Mereka bagaikan Raja Wali. Orang-orang yang mengandalkan yang bukan Tuhan gampang merasa lelah. Tapi kuatlah setiap orang yang mengandalkan Allah. Mereka berjalan dan terus berjalan karena berharap akan Allah. Ini bacaan pertama hari ini. Termasuk bacaan Injil yang mengundang kita dengan sangat kuat. Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan bebanmu akan menjadi ringan. Yesus mengatakan, pikulahku yang kupasang. Tentu kita berpikir juga, benarkah beban atau perintah Allah kepada kita itu selalu gampang untuk dipikul, gampang untuk dihayati? Apakah ringan bebannya Tuhan? Bisa kita jawab ya, atau bisa tentunya kita umumnya menjawab tidak selalu. Kita langsung tahu bahwa di dalam hidup ini mengasihi itu susah. Kita tahu seringkali kita berjumpa dan hidup bersama dengan orang-orang yang berbuat kesalahan yang sama yang membuat kita jengkel. Kita tahu bahwa di dalam doa sangat susah mendoakan orang-orang yang tidak suka, yang sentimen dengan kita, yang juga merupakan orang yang menghalangi barangkali kehidupan kita, mencibir dan mencemooh kita. Gak gampang. Namun ingatan akan Tuhan, belajar dari kerendahan hati Tuhan, membuat kita setidaknya tahu bahwa Tuhan telah melangkah lebih dahulu daripada langkah-langkah kecil kita, daripada usaha kita. Saya jadi ingat Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia Lisieux. Ketika memiliki anugerah namanya kedewasaan roh atau kedewasaan rohani. Memang agak unik Santa ini, mencapainya di umur 8 tahun. Kita tahu Santa Teresia berasal dari keluarga yang sangat mencintai dan mengasihinya. Meskipun dia sudah ditinggalkan ibunya ketika sangat kecil, masih sangat kecil. Ditinggalkan ibunya wafat. Namun Santa Teresia yang mula-mula menjadi orang yang gampang mengeluh, gampang merasa tidak dicintai, padahal diberi segala perhatian oleh terutama ayahnya, papanya, dan saudari-saudarinya. Dia kerap kali menangis dan skrupel di dalam hidup ini. Suatu malam Natal di tahun 1884, Santa Teresia menangis lagi dan dia merasa hidupnya begitu sengsara. Karena apa ya? Tidak ada orang yang merasa dia mencintai dia dan berperhatian sama dia. Maka ketika selesai misa Natal, ayahnya semacam apa ya, mengungkapkan keluhan. Untunglah tahun sudah hampir berakhir. Semoga engkau lebih dewasa, kata ayahnya. Konkretnya tidak seperti itu, tapi ungkapannya adalah agak mengeluh dengan sikap Teresia yang seringkali manja dan gampang menangis itu, gampang cengeng gitu ya. Mula-mula mendengar kata-kata ayahnya ini, Teresia tambah menangis, tambah sedih. Dia berangkat menuju kamarnya, dan sebelum masuk ke kamarnya, dia sempat mengamati
gua Natal yang ada di dekat di situ, yang ada di dekat ruang kamar. Dia amati, dia lihat, dia lihat. Tiba-tiba malam itu dia menyadari betapa miskin Yesus. Betapa sengsaranya hidup Yesus bahkan sejak kecil. Harus dilahirkan bukan di suatu rumah, tapi di sebuah gua yang sederhana. Sebuah kandang yang sederhana. Tubuhnya yang masih mungil, didera oleh musim yang tidak menyenangkan di bumi. Dibungkus dengan lampin, dibaringkan di palungan dengan jerami yang kasar. Lalu Teresia seperti merasakan, kenapa aku selama ini harus menangis? Kenapa selama ini aku harus merasa menderita? Bukankah Yesus aku cintai? Bukankah Yesus yang aku tahu, Raja, segala raja yang adalah putra Allah sendiri, mengalami saat-saat itu. Dia jadi ingat penderitaan Tuhan ketika Tuhan masuk ke dunia. Mulai saat itu, dia berdoa kepada Yesus untuk tidak gampang mengeluh lagi. Dan mulai saat itu, Teresia berjuang untuk menjadi pribadi yang mengasihi, sekaligus pribadi yang kuat dalam tantangan, dalam penderitaan. Ingatan akan Tuhan, ingatan akan derita Tuhan, menguatkan dia. Nah, Tuhan adalah penjaga dalam arti rentu, agar kita pun tahu bahwa Tuhan lebih dahulu berjaga untuk kita daripada kita sendiri berjaga. Nah, sekarang saya akan membaca nas kitab sucinya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian dan meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintah penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, janganlah kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Inilah konteks dari khotbah atau nasihat Tuhan tentang terutama akhir zaman yang dipilih oleh tim. Berjaga-jaga dalam naskah tadi, dalam teks tadi, dikaitkan dengan dua hal yang ada pada kita sebagai manusia. Allah, sang penjaga kita, memberikan kita dua hal sebagai alasan, sebagai sebuah konteks agar kita berjaga. Yang pertama, kesempatan. Allah memberi kita kesempatan. Pemberian waktu Allah ini dikutip pada ayat 34 dalam kesadaran seringkali kita tidak tahu bahwa sedang diberi kesempatan. Kita seringkali merasa, ya sudah saya hidup, saya hidup di dunia. Kita tidak tahu bahwa Tuhanlah pemberi kesempatan itu karena seolah-olah seringkali tidak ada kita rasakan Tuhan intervensi terus-menerus pada kita, dan Tuhan memang tidak selalu ingin mengintervensi kita, tidak selalu dalam pengertian bahwa kita nggak diganggu terus-menerus, kita seperti dibiarkan mendapatkan kesempatan itu pada kita begitu saja. Menarik sekali apa yang kita rasakan dalam hidup kita. Kesempatan waktu yang kita rasakan dibiarkan diberi oleh Tuhan ini oleh Santa Teresia Avila atau Teresa
Avila dikatakan, kadang-kadang kesempatan waktu yang tidak kita sadari itu membuat kita lupa bahwa Tuhan itu ada. Nah, Tuhan itu ada katanya. Dan halangan paling kuat ya, dalam hidup doa, kata Santa Teresa Avila, adalah berdoa. Kita tahu kita memohon sesuatu, tapi tidak sungguh yakin bahwa Tuhan ada. Tuhan mendengar. Tidak yakin bahwa Tuhan mendengar. Jadi kita berdoa, tapi tidak yakin sungguh bahwa Tuhan mendengar. Nah, fenomenanya bagaimana? Ya, fenomenanya, contohnya, kita pergi misa, kita pergi berdoa. Sementara misa dan doa ini kadang-kadang tidak selalu punya efek apa-apa pada kita. Misalnya ketika kita pergi ke gereja, lalu di gereja dikatakan bahwa hidup manusia tidak hanya dari makanan atau dari roti saja, melainkan dari sabda Allah. Misalnya begitu ya dalam misa. Kita pulang, di tengah jalan kita ketemu dengan saudara atau saudari kita yang mempersoalkan misalnya tentang harta warisan. Kita menjadi marah sekali, kita menjadi benci sekali. Padahal baru dengar bahwa hidup kita tidak hanya dari hal-hal material. Tapi kita langsung marah dan ingin bertengkar dengan orang itu misalnya. Atau orang saleh sekali. Mungkin mengikuti segala jenis kelompok doa. Tetapi untuk memaafkan bahkan putra-putrinya sendiri sangat sulit. Dia pilih kasih terhadap anak-anaknya. Jadi kita berdoa, seolah-olah berdoa, tapi tidak tahu yang kita sungguh-sungguh doakan. Dan Tuhan seperti apakah punya kita, Tuhan yang seperti apa. Jadi kita ya tahu bahwa berdoa itu penting, tapi nggak sungguh-sungguh sebetulnya kita berdoa. Tidak meyakini Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Maka halangan pertama, kata Santa Teresa Avila, berdoa seolah-olah Tuhan tidak ada atau Tuhan tidak dengar. Nah, mungkin pertanyaan kita, kalau Tuhan dengar kok Tuhan nggak selalu mengabulkan? Itu kan pertanyaan biasanya kan? Nah, tentu ada alasannya mengapa Tuhan tidak segera mengabulkan. Ada hal-hal yang tentu ada kaitannya dengan supaya kita mendewasa dalam iman. Yang kedua, supaya kita diundang juga untuk mencicipi artinya kesulitan dan penderitaan. Supaya kita tahu bahwa di dalam kesulitan ada silih akan dosa-dosa kita. Di dalam kerapuhan kita, Tuhan memberikan kita juga nilai silih untuk dosa-dosa kita. Meskipun ia tahu bahwa ia ingin mengabulkan apa yang kita minta. Jadi ada dua hal ini. Ada yang berjalan dalam konteks ini. Lalu Allah meminta kita semua sebagai murid-muridnya untuk berjaga-jaga, karena juga yang kedua ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Matius 25 menggambarkan atau menyimbolkan tugas atau tanggung jawab itu sebagaimana talenta. Ya, ada yang diberi 10, ada yang diberi 5, ada yang diberi 3, ada yang diberi 1, dan sebagainya ya, dalam Matius 25. Dan talenta yang diberikan Tuhan itu besar sekali. Ya, karena ada yang 10, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 1, dan sebagainya. Nah, 1 talenta saja itu nilainya 600 dinar. Nilainya 1 talenta saja. Ada yang terakhir yang diberi 1 talenta itu malah dia menyimpan dan menyembunyikan talenta. Padahal 1 talenta itu 600 dinar. Jika 1 dinar adalah upah seseorang yang bekerja dalam sehari, misalnya, maka 600 dinar ya kurang lebih ya 600 juta. Atau bahkan kalau UMR-nya lebih bisa 800 sampai 900 juta. Jadi besar sekali. Hampir 1 M bisa dikatakan begitu ya. Jadi
Sebetulnya 1 talenta saja Tuhan beri itu bernilai sekali untuk kita. Lukas menjelaskannya dengan kata mina. Mina itu juga sama, itu logam berharga yang dipercayakan pada hamba-hambanya. Logam itu juga sama berharganya. Sekarang katanya logam lebih berharga daripada uang. Logam berharga. Ya. Jadi memang sangat berharga. Tapi uniknya Lukas hanya memberi kepada 10 hamba yang dimiliki oleh tuannya itu masing-masing 1 mina. Unik loh, kalau Matius ada beda-beda bakat dan pemberian Tuhan atau modal yang Tuhan beri untuk hidup kita itu berbeda-beda. Tapi Lukas dalam Lukas 19 minanya masing-masing 1. Minanya masing-masing 1, lalu hamba yang pertama berhasil untuk mengembangkannya menjadi 10 mina, yang kedua mengembangkannya menjadi 5 dan seterusnya. Yang ketiga juga sama, menyembunyikan mina itu. Unik bahwa dalam Lukas, hamba ke-4, ke-5, ke-6, sampai ke-10 tidak dipanggil lagi. 7 orang hamba ini kemana? Pertanyaan kita kan, Tuhan, kemana? Ternyata Lukas mengajak pembacanya berpikir bahwa 7 hamba ini adalah kita semua yang ikut mendengarkan ceritanya. Kita semua masing-masing diberi 1 hidup. Dan hidup itu berharga sekali. 1 kesempatan hidup untuk mengenal Allah, untuk mencintainya, untuk mengolah hidup ini sesuai dengan perintahnya, dan agar kita menumbuhkannya dalam kebahagiaan karena kita mencintai Dia. Kita ingin agar hidup kita baik, sejahtera, sesuai dengan apa yang kita menjadi tanggung jawab sehari-hari. Namun juga mengolahnya dan percaya kepada Allah yang memberi kita masing-masing 1 kesempatan hidup. Matius, tugas dan tanggung jawab itu ditambahkan dengan soal menjaga rumah Allah. Dan kita tahu rumah Allah itu pengertiannya bisa luas juga, termasuk rumah Allah yang ada di dalam hidup kita. Rumah Allah yaitu pribadi kita masing-masing. Kita diminta untuk menjaganya, merawatnya, memeliharanya, membersihkannya. Yang diperlukan bagi orang yang diberi waktu dan kepercayaan adalah sikap taat, setia, mengurus dengan teliti, dan siaga. Yang diperlukan untuk mengurus rumah itu, rumah hidup kita itu semua yang ingin Tuhan tumbuhkan, itu semua. Namun tidak sedikit, nah ini ada kaitannya berjaga itu dengan caranya begini. Ini dalam kitab suci secara umum berjaga itu artinya waspada atau hati-hati. Nevo dalam bahasa Yunaninya adalah keadaan jiwa yang waras, yang bebas dari pengaruh makanan dan minuman yang gampang membius, yang memabukkan, menidurkan. Nah, tadi kan ada jangan sampai tidur gitu kan di dalam nas tadi kan. Agar jiwa raga ada dalam kualitas ini diperlukan sikap ugahari, tahu batas. Sikap sederhana, mampu menjaga diri dari konsumsi-konsumsi yang berlebihan dalam hidup kita. Dan konsumsi yang berlebihan tentu bukan hanya soal makanan, tapi juga soal hiburan, juga soal kesenangan, juga soal kesedihan. Terlalu sedih, terlalu semuanya dimasukkan dalam hati dan menjadi problem, itu juga tidak waspada orang yang terlalu memasukkan kesedihan. Jadi diminta agar kita ini kesedihan sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada kesedihannya lagi. Itu kata Yesus dalam Injil Matius. Jadi sikap keseimbangan. Kita diperlu untuk hidup seimbang. Itu soal berjaga. Artinya berjaga. Nah, kita mau lihat sikap yang tidak berjaga dulu. Orang yang tidak berjaga itu contohnya apa? Merasa tuannya tidak datang-datang. Atau merasa bahwa waktunya panjang. Biasanya ini dikaitkan dengan sikap menunda-nunda.
enak-enak, merasa bahwa hidupnya ini sudah tidak kekurangan apa-apa, biasa-biasa. Tuhan, saya gini-gini aja sudah cukup, wis, saya nggak mau yang lain. Merasa diri cukup dengan apa yang ada, dalam pengertian negatif, bukan cukup karena positif, tapi cukup dalam pengertian saya tidak perlu apa-apa lagi, saya sudah merasa baik dalam arti itu ya. Yang kedua, sikap tidak berjaga juga misalnya karena kita menjadi bosan, gampang teledor. Bahkan dengan mengacu pada Matius 24, seringkali sikap teledor itu dilakukan dengan melakukan kekerasan pada hamba lain. Lalu makan minum bersama para pemabuk. Ini dalam konteks sekarang apa ini? Melakukan kekerasan pada hamba lain. Ya, tentu ya kita bersikap ngawur secara verbal atau secara fisik kepada orang lain. Ini termasuk sikap tidak berjaga. Lalu dalam Matius 25, sikap tidak berjaga diungkapkan dengan berprasangka buruk dan jahat pada tuannya sendiri. Pada apa yang semestinya dihormati. Tidak percaya pada tuannya sendiri, pada Tuhannya sendiri. Berprasangka buruk. Nah, ini seringkali terjadi di kalangan terutama anak muda yang akhir-akhir ini ketemu saya lalu ingin mengungkapkan berlumba-lumba. Seringkali kalau orang-orang itu ya ketemu dengan saya lalu ngomong, Romo, saya kecewa dengan Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan itu jahat dengan saya baik tapi saya berusaha baik dengan sesama, saya berusaha melayani Tuhan, kok saya mendapatkan peristiwa-peristiwa yang betul-betul tidak saya inginkan dalam hidup. Jadi kadang-kadang berprasangka buruk itu berprasangka bahwa Tuhan itu demikian jahat. Apakah pikiran seperti itu nggak boleh? Boleh, tapi ingat juga bahwa kita tidak memahami bahwa alam semesta ini sebetulnya adalah kitab suci yang terbuka yang menunjukkan kebaikan Allah. Memang di saat-saat ini kita mendengar di banyak tempat mengalami bencana alam, penyakit, dan sesuatu yang menggenaskan. Namun kita tahu bahwa dunia ini sebetulnya adalah dunia yang baik meskipun tidak sempurna. Kita tidak mengalami apa yang disebut sebagai gempa bumi terus-menerus. Enggak. Gempa bumi sesekali ya ada. Tapi kita berprasangka kadang-kadang Tuhan dengan satu atau dua hal yang tidak sempurna dalam hidup ini langsung memvonis begitu. Kita pakai cara pikir kita sendiri. Bahkan menafsirkan sesuatu kadang-kadang menurut cara berpikir kita sendiri. Terus kemudian sikap tidak berjaga selanjutnya itu umumnya diungkapkan itu mau enaknya sendiri, menyimpan hartanya. Jadi ya sudah, ini yang saya miliki tak kembalikan ke Tuhan dan tidak ingin supaya apa yang dimiliki itu menjadi bertumbuh, berkembang dalam dialog dengan orang lain, dalam berbagi dengan orang lain, dalam menumbuhkan bersama orang lain. Lalu mengecilkan atau meremehkan kepercayaan Tuhan. Inilah sikap tidak berjaga. Supaya agak cepat, saya memang sengaja untuk membahasnya secara selayang pandang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, intinya sikap tidak berjaga adalah sikap teledor terhadap kepercayaan dan kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Yakinlah bahwa sesederhana hidup kita, keadaan kita yang biasa ini adalah keadaan di mana Tuhan masih mempercayakan banyak hal baik untuk kita. Banyak hal yang masih dapat menjadi alasan bagi kita untuk berterima kasih, bersyukur, dan memulai justru dari kita tindakan-tindakan kasih yang menumbuh kembangkan iman dan membuat kita menjadi murid Yesus yang sejati, membuat kita menjadi makin lengkap dan utuh, menumbuh kembangkan apa yang kita miliki ini. Bangkit dan berjaga bisa dikatakan sebagai suatu sikap
terus mensyukuri kesempatan dan mensyukuri apa yang kita punya. Yang kita punya saat ini. Tentu kita boleh memiliki cita-cita lebih. Tapi setidaknya untuk hari ini, kusyukuri apa yang ada padaku. Mensyukuri karunia dan kesempatan misalnya, dengan melihat bahwa kesempatan yang ada adalah juga kesempatan untuk masih dapat kita perbaiki apa-apa yang kurang. Apa-apa yang bisa kita usahakan secara pribadi. Ada doa yang terkenal namanya Serenity Prayer yang di mana sang pendoa memohon kepada Allah setiap hari. Tuhan, ajarilah aku untuk mengubah menjadi lebih baik apa yang bisa kuubah. Untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Nah, menerima yang nggak bisa kuubah ya contohnya ya apa yang Tuhan beri saat ini ya misalnya tubuh ini ya nggak bisa kita ubah dalam pengertian ganti tubuh ya nggak bisa. Asal usul keluarga nggak bisa kita mengubahnya. Kita sudah terlanjur diberi ini. Dan barangkali apa yang telah berlalu di masa lalu. Namun kesempatan ke depan adalah kesempatan yang mungkin apabila kita menghendaki dan memauinya bersamaan. Lalu, sikap berjaga dan bangkit juga adalah sikap merawat dan menjaga dengan setia. Merawat dan menjaga. Hal ini sebetulnya menumbuhkan sikap yang amat baik. Yang bisa menumbuhkan juga sikap damai. Merawat dan menjaga dengan setia. Merawat dan menjaga dengan setia, kata Paus Fransiskus almarhum, adalah tanda orang yang berpengharapan. Orang yang punya pengharapan. Ketika saya di seminari, saya berkenalan dengan seorang suster CB, namanya Suster Elizabeth, kalau tidak keliru. Salah, nah, saya ingat namanya. Beliau sudah berumur pada waktu itu hampir 70 tahun. Pada waktu itu saya ditugasi untuk menyiapkan air hangat untuk seorang imam yang sudah sepuh, yang sudah tua setiap pagi. Lalu saya bangun, 3:30 pergi ke ruangnya para romo namanya Domus Patrum. Saya kaget karena di remang-remangnya lampu itu tiba-tiba ada sesosok apa namanya berpakaian putih. Saya kira hantu atau apa, ternyata seorang suster. Dan ketika saya kaget apa yang terjadi itu, suster selamat pagi mengatakan kepada saya begitu. Lalu apa yang suster pagi-pagi apa yang suster lakukan? Ternyata suster ini sedang ini mengelap daun-daun bunga dari bunga-bunga yang ada di Domus Patrum ini. Saya tanya, suster mengelap daun? Saya mengatakan, bertanya seperti itu. Lalu suster ini menjawab, iya, saya doa rosario, katanya. Jadi setiap kali Salam Maria, suster ini mengelap satu daun. Jadi Salam Maria penuh rahmat dengan mengelap daun. Mengelap daun dengan teliti, dengan telaten, sehingga bisa dibayangkan, saya bisa mengerti mengapa di Domus Patrum ini daun-daun yang ada di situ berkilau dan begitu bagus kan. Itu berkat rosario pagi katanya, suster ini. Ini karena rosario pagi. Jadi ada hal-hal yang mungkin dilakukan orang yang sederhana, bahkan orang yang sudah sangat berumur untuk mampu seperti itu. Dan Anda tidak perlu menunggu menjadi seorang suster, karena tentu akan terlambat bagi yang tidak suster lagi ya. Dia nggak mungkin. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan di dalam hidup ini melakukan kegiatan sehari-hari juga dalam sebuah harapan dan doa. Inilah arti berjaga dan menjaga, merawat jiwa kita, sekaligus merawat barangkali tanaman atau hal-hal yang mungkin sifatnya ekologis di sekitar kita. Entah kita sedang bekerja apa, entah di dapur atau di mana-mana. Dan seringkali karena kita merasa semua dilakukan dengan cepat dan tergesa-gesa, hal itu menjadi tidak mungkin. Salah satu tempat yang saya pakai untuk berdoa rosario adalah sebetulnya ketika saya naik Vespa pergi ke tempat yang jauh untuk asistensi misa di seputar Malang, di daerah kampung-kampung. Saya juga menggunakan saat-saat itu untuk diam sambil menikmati jauhnya perjalanan dan terus berdoa rosario. Dan ini
memberikan banyak hal di dalam pengalaman hidup saya. Menjadi ada rasa damai, rasa tenang, meskipun barangkali masalah-masalah tidak bisa langsung teratasi. Yang ketiga, bangkit dan berjaga itu sadar bahwa dalam segala hal yang sifatnya sementara di dunia ini ada batasnya. Kita punya kesehatan yang tentu ada batasnya juga. Kita punya waktu yang ada batasnya juga. Kita punya apapun yang kita simpan ada batasnya juga. Dan ini terjadi dan ini juga kadang-kadang perlu disadari demikian. Seringkali kita menyimpan hal-hal seolah-olah hal itu nggak akan terbatas. Kita seringkali membuat mungkin apa yang kita tabung seolah-olah generasi berikutnya itu tinggal mengambil apa yang kita tabung itu. Sementara tentu setiap generasi memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri untuk menghidupi hidup mereka. Yang perlu kita wariskan adalah jiwa, adalah semangat, adalah mentalitas. Itu yang paling penting, itu yang paling utama. Dari pengalaman saya menjadi sadar bahwa pendidikan yang penting adalah juga pendidikan mengajak anak muda untuk bekerja bersama. Untuk mentransfer mentalitas kerja. Dan ini sangat sulit di dunia dewasa ini. Karena umumnya anak-anak diminta untuk memiliki kanal pendidikan sendiri, terpisah dengan dunia kerja. Kita seringkali dengan pemahaman-pemahaman modern takut atau khawatir ketika melibatkan anak-anak atau anak muda untuk bekerja bersama. Padahal saya ingat teman-teman saya dulu yang berjaga di toko-toko dan di pasar-pasar yang rajin sekali sambil belajar mereka menjaga toko mereka. Sekarang mereka menjadi pengusaha-pengusaha luar biasa. Namun anak-anak mereka yang menjadi begitu sedikit, sekarang ada yang satu, ada yang dua. Kalau dulu anak-anak mengambil sebagian dari tugas orang tua, sekarang orang tua mengambil bagian dari tugas anak-anak. Sehingga saya nggak tahu nanti mentalitas yang bagaimana yang akan diwariskan bagi generasi yang akan datang. Ini suatu tantangan di masa sekarang. Bangkit dan berjaga juga punya arti bahwa kita punya semangat rohani menerima dan melepaskan. Menerima dengan penuh syukur dan melepaskannya dengan sukarela. Apapun yang kira-kira justru kalau kita pegang terlalu erat, kita terus inginkan pertahankan, justru membuat kita menjadi miskin, menjadi orang yang tidak punya kebebasan hidup. Banyak hal yang barangkali sulit kita lepaskan dalam hidup ini. Lalu yang terakhir, bersukacita dalam berharap. Nah, ini sebetulnya dalam masa Advent ini luas sekali dan saya masih punya bahan yang akan saya lanjutkan, tapi saya lihat bahwa waktu kita terbatas, kita akan melihat beberapa hal yang kira-kira bersukacita dalam berharap itu maksudnya apa. Ya, sebentar saja kita selayang pandang untuk menutup renungan saya. Advent punya 3 semangat dasar. Dihibur oleh Tuhan, sukacita, dan berharap. Kita dihibur oleh Tuhan karena Tuhan memberikan masa bagi kita untuk mengakhiri perhambaan. Tuhan ingin menghibur kita dengan memberi masa perayaan kehadiran Tuhan. Juga menutup tahun secara secara Masehi. Tahun Masehi kita akan segera ditutup. Dalam pengertian, sudahlah. Apa yang menjadi perjuangan kita barangkali akhiri. Apa yang menjadi kegagalan kita cukupkan. Kita akan memiliki harapan dengan masa yang akan datang. Tuhan mengampuni dosamu. Tuhan mencintai kamu dan menghibur kamu dengan hari raya kelahiran Kristus. Ini juga mengajak kita untuk memiliki harapan damai. Yesaya misalnya mengungkapkan ini dengan bahwa di masa-masa yang akan datang
Kamu harus mengusahakan damai, di mana tombak-tombak akan ditempa menjadi pisau pemangkas, dan pedang-pedang akan diubah menjadi mata bajak. Yang artinya apa? Dalam mengakhiri tahun ini, kemudian berharap akan tahun yang akan datang, harapan akan damai ini diminta lagi, dimohonkan lagi. Maka ketika Paus Leo ke-14 mengunjungi Lebanon dan sebagainya, dalam doa-doa Paus, kalau kita ikuti dalam Vatikan Va, dalam Vatikan, situsnya Vatikan, beliau terus mengajak kita untuk berdoa mohon damai. Dan agar menyerahkan orang-orang disembuhkan dari akibat-akibat kekerasan. Jadi Bapak Paus mengajak kita untuk tekun memohon damai bagi dunia. Lalu bagi kita yang berharap diberi gambaran-gambaran banyak sekali tanda-tanda pengharapan. Misalnya dalam Yesaya, tanda pengharapan ini disimbolkan dengan gunung kediaman Tuhan. Tunas yang keluar dari tunggul Isai. Kota Tuhan. Libanon yang jadi subur. Hujan yang membawa kesuburan, meskipun juga ada yang membawa kerusakan ya, tapi ini yang gambaran-gambaran ini yang mau ditimbulkan dalam hati kita. Maka tidak mengherankan gambaran-gambaran ini diberi rasa baru oleh almarhum Paus Fransiskus ketika mengajak kita merayakan tahun jubileum dengan melihat tanda-tanda harapan di sekitar kita. Salah satu tanda pengharapan misalnya, kalau menurut Paus, dengan menyadari bahwa di dunia di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, masih banyak orang yang mengungkapkan hidupnya, mengungkapkan kasihnya dengan merawat orang lain. Kata Paus, belajarlah dari para perawat kesehatan dan belajarlah daripada perawat orang-orang yang tua atau jumbo yang mereka sungguh-sungguh telaten, sungguh-sungguh setia merawat orang lain. Mereka adalah tanda pengharapan. Lalu, Paus juga mengajak kita untuk melihat bagaimana para oma-opa menyayangi anak muda atau menyayangi cucu-cucu mereka sebagai tanda pengharapan juga. Jadi anak orang-orang tua yang tidak tinggal dalam kesedihan, tidak murung di dunia sendiri, kemudian masih punya keinginan untuk berbagi hidup dengan anak muda, dilihat Paus juga sebagai tanda pengharapan. Juga orang-orang di mana-mana yang masih menunjukkan kasih dan perhatian bagi orang miskin dan anak-anak yatim piatu, diminta Paus untuk kita lihat, kita cermati, untuk menggerakkan nurani kita, juga punya tanda pengharapan. Jadi melihat kebaikan orang lain. Juga Paus menambahkan lagi tanda pengharapan itu kelihatan ketika ada contohnya orang-orang sederhana yang mungkin gajinya atau uangnya tidak cukup, tapi dia masih menikmati hidupnya, dia menikmati kegembiraan mengusahakan dengan rajin hidupnya. Jadi dia tidak berpikir untuk mendapatkan keuntungan banyak sekali, tapi dia telaten, rajin, lalu dengan apa yang dia usahakan mereka masih hidup dengan bahagia. Jadi orang-orang yang terus tersenyum, bahagia, meskipun apa yang mereka hasilkan itu sebetulnya ngepas. Tapi mereka rajin, tiap pagi bekerja sampai dengan sore. Dan mereka memancarkan hidupnya penuh persahabatan dengan semua orang. Itu bagi Paus adalah tanda pengharapan. Dengan melihat tanda pengharapan, beliau mengajak kita berziarah menjadi tanda pengharapan dan pada akhirnya punya hati berpengharapan. Menutup renungan saya ingin mengutip kata-kata Santo Paulus. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Apabila kita belajar sedikit dari ini semua, kita tengah berjaga.
Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo Dedi yang telah menyampaikan renungannya dan pengajarannya dengan sangat baik dan cukup dalam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini sungguh-sungguh mendapat berkat dari renungan Romo ini. Dan bagi yang kurang jelas, nanti besok rekamannya akan di-share di YouTube. Terima kasih Romo sekali lagi atas ajarannya. Puji Tuhan. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita ke acara selanjutnya. Oh, sebelum kita lanjut, pada mari kita berfoto bersama untuk dokumentasi. Mohon kita semua membuka kameranya, kita foto bersama. Silakan Ibu Silva untuk mengfoto. Baik, Pak Gun. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Bapak Ibu, mari kita buka kameranya, berikan senyuman yang terbaik untuk pengharapan dan kesabaran. Oh, satu. Kesabaran itu perlu banget ya, Romo. Baik, saya kembalikan Pak Gun, sudah selesai. Ya, oke, terima kasih Bu Silva. Baik, kita akan ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silakan boleh tulis di kolom chat atau langsung aja tanya ke Romo dengan raise hand. Langsung aja tanya ke Romo, jadi mungkin ketiknya di chat agak sulit ya, agak lambat. Silakan bagi yang mempunyai pertanyaan, soalnya tadi pengajarannya cukup dalam. Mungkin ada yang kurang mengerti, ya silakan waktunya sekarang kita tanya jawab. Boleh langsung raise hand aja ya, raise hand aja. Mungkin Bu Silva dulu, Bu Silva. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Romo, saya mau tanya dong. Kayak tadi kan bagus banget ya waktu Romo kasih ilustrasi anak yang terjerat sarang laba-laba gadget itu. Dan itu memang saya dan suami kebetulan ngejar anak muda sih. Ngejar anak muda, kita kasih pelayanan gitu. Dan memang mereka kasihan Romo, terutama untuk anak-anak yang dari SD-nya sudah belajar online. Jadi mereka kurang touching dan sekarang lebih parah kampus atau apa. Metode belajarnya sekolah merdeka itu Romo. Jadi kami banyak bantu anak-anak yang datang gitu. Jadi mereka kita nggak tahu bahkan rumus-rumus terus mengimplementasikan rumus itu nggak ngerti. Jadi ya udah kebetulan anak-anak saya juga suka ngajar-ngajar gitu kalau anak-anak kecil. Nah tapi kita kan nggak mungkin ya Romo menjangkau segitu banyak. Kira-kira Romo bisa kasih tips apa? Terutama di sini kan banyak oma opa, bapak ibu ya yang punya anak-anak itu karena memang campur tangan orang tua sangat diperlukan dan terutama ngajak mereka berdoa. Tapi mungkin Romo punya tips-tips yang lebih jos gandos. Monggo Romo, tolong banget. Baik, selamat malam. Tadi siapa yang bertanya tadi ya? Ya, Bu Silva tadi, Bu Silva. Bu Silva. Baik. Selamat malam Bu Silva.
Tentu ada banyak hal yang bisa menjadi alternatif jawaban dari pertanyaan Bu Silva ya. Dan saya hadir di sini tentu bukan orang profesional untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan edukasi dengan tantangan anak zaman sekarang. Yang menjadi penekanan dalam ilustrasi saya tadi sebetulnya sederhana. Bahwa kita sebetulnya dalam belajar atau mengajarkan sesuatu hal atau lebih sederhananya lagi berbagi apa yang kita hidupi, kita hayati, itu tentu tidak cukup lewat kemampuan budi atau kemampuan otak atau kemampuan barangkali yang semuanya dapat didukung oleh teknologi. Tentu, karena saya lihat ya, karena tantangan teknologi modern di mana-mana, di Asia terutama, itu begitu gencar. Dan ini membunuh atau menyingkirkan, bisa dikatakan menyingkirkan aspek manusiawi lain dari proses belajar. Dari proses untuk bisa mentransfer atau mewariskan pengetahuan hidup. Karena pengetahuan hidup itu bukan hanya sejumlah ilmu yang diberikan kepada anak, tapi terutama bagaimana ilmu itu bisa pada akhirnya berguna bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Itu yang paling penting. Kalau saya membandingkan ketika saya pergi di Eropa atau pergi ke Eropa dan masih sampai sekarang, penggunaan teknologi di negara-negara itu justru amat dibatasi. Sayang memang di negara kita itu justru bukan dibatasi dengan suatu keseimbangan antara pengajaran-pengajaran yang sifatnya langsung dan melakukan sentuhan yang lebih manusiawi, humanis, fisik, atau dalam pengertian bahwa orang itu mengajarkan dari hidup itu sendiri. Tapi lebih cenderung kurikulumnya mendapatkan penekanan ke dunia yang sifatnya justru bisa dikatakan imaterial atau digital. Dan ini tantangan luar biasa di dunia kita. Saya masih ingat ketika saya frater dulu, bekerja di salah satu SD yang dibuat oleh Romo Mangun, namanya SD Mangunan namanya di Yogyakarta. Anak-anak itu diajari matematika atau diajari ekonomi dengan cara yang sangat konkret. Misalnya anak diminta untuk beli permen misalnya, pergi ke pasar atau pergi ke toko, harus menanyakan pada penjualnya berapa kulaan dari permen itu, lalu per biji lalu dijual berapa. Bahkan setiap biji permen dia untung berapa dan dihitung oleh anak itu, dan itu sudah cukup untuk suatu ujian matematika atau ujian ekonomi, sudah cukup. Lalu diminta untuk pergi ke kolam, di sana dia diminta untuk mengamati situasi kolam itu dan membuat tulisan sebagai ujian bahasa Indonesia, karangan tentang kolam itu, mengarang tentang kolam itu, dan banyak hal lain lagi. Banyak tips-tips lain lagi yang betul-betul mengajar hidup. Dan yang mendapatkan penekanan pada pendidikan dasar adalah membaca, menulis, berhitung. Membaca, menulis, berhitung, bahasa. Itu saja yang mendapatkan penekanan. Karena SD Mangunan itu SD dari, bisa dikatakan usia 3 tahun sampai dengan 12 tahun. Yang lainnya sudah diajarkan oleh sekolah biasa. Tapi pendidikan dasar itu terutama pendidikan yang memang mengajarkan kehidupan. Bukan hanya sekedar menyelesaikan sejumlah materi pelajaran. Bukan hanya sekedar itu. Memang tantangan di masa yang akan datang ini makin lama memang makin sulit, dan saya memang belum memiliki suatu tips yang bisa dikatakan jos gandos seperti yang diharapkan. Saya minta maaf sekali kalau memang belum punya metode yang penting ya, yang paling utama ya. Orang tua harus setidaknya punya cara untuk meyakinkan anak-anak agar kita mau belajar, agar mereka
punya keseimbangan antara belajar secara digital, dekat dengan teknologi yang akan menjadi masa depan mereka barangkali, tetapi juga belajar bahwa tidak semua kekayaan hidup itu ada di sana. Banyak kekayaan hidup yang dijumpai di luar dunia digital. Dan dunia digital amat sangat terbatas dan sangat kecil dibandingkan luasnya dan kayanya hidup dan dunia sekitar kita. Sangat kaya. Dan ini seringkali ya entah karena orang tuanya sibuk atau karena apa, karena sudah tidak punya waktu untuk mereka. Ya kita sebagai orang yang sadar setidaknya kita berangkat dari diri kita sendiri untuk bersahabat dengan anak-anak, untuk punya waktu belajar bersama mereka, mendiskusikan sesuatu hal, sesuatu tema tertentu, entah itu tema iman atau tema apapun. Punya kemampuan untuk bercerita dan mendengarkan cerita. Ini adalah sesuatu yang pendidikan sisi-sisi lain dari hidup barangkali yang bisa kita lestarikan di konteks atau di lingkup kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih banyak Romo. Menginspirasi banyak. Thank you Romo. Ya, sama-sama. Ini ada yang bertanya Pak Gun, ini lewat chat. Ya, ini dari Ibu Isti Jamko. Bagaimana cara kita agar dapat bertahan dan bersukacita dalam pergumulan, dalam gangguan roh jahat? Karena badan saya sering dibanting saat berdoa. Bagaimana, Romo? Ya. Saya wajib berhati-hati untuk menjawab pertanyaan ini. Tentu Ibu harus kalau merasakan gangguan itu harus mungkin berkonsultasi dengan imam atau dengan orang yang punya kematangan rohani yang terdekat, gitu ya. Namun dalam pengalaman saya secara pribadi, meskipun pengalaman saya terbatas tentu ya, kita memohon kepada Allah melalui doa harus disertai juga keyakinan bahwa Tuhan menciptakan kita lebih kuat daripada apapun ciptaan Allah yang lain. Dan ia mencintai kita dan memberi kita kapasitas untuk mengalahkannya. Itu yang pertama. Kita harus punya keberanian dan keyakinan bahwa kita bukan lebih rendah dari makhluk-makhluk apapun, apalagi si jahat. Enggak. Tuhan telah memberi kita rahmat pembaptisan, memasukkan dalam kematian Kristus untuk dibangkitkan bersama Dia, mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati kita, agar kita kuat dan diteguhkan. Mungkin apabila ada hal-hal yang lain yang membuat barangkali kita mengalami pencobaan-pencobaan dari roh jahat, barangkali karena mungkin juga apa yang kita alami itu satu pencobaan, betul-betul dari suatu hal yang memang pencobaan dari roh jahat. Tapi di sisi lain, barangkali kita sendiri memberi kesempatan agar kita dicobai atau kita lemah dalam menghardik kekuatan-kekuatan jahat itu dari pihak kita. Saya tidak berbicara, ini bicara saya secara umum saja. Bicara secara umum, bukan kasus per kasus. Karena tentu harus dilihat, didengarkan, dibaca konteksnya. Tidak bisa saya menjawab dengan satu hal melalui apa yang dialami ibu. Saya tidak bisa. Bukan karena karena lebih baik menurut saya memang dikonsultasikan dengan orang yang bisa secara dekat mendengarkan ibu, mendoakan bersama, dan dijumpai secara langsung. Mungkin begitu yang bisa saya. Ada banyak hal yang saya jumpai ketika saya berpastoral di paroki, di gereja, berkenaan dengan itu. Tapi tidak bisa digeneralisasi. Tapi umumnya kita harus yakin dari pihak kita sendiri. Bahwa rahmat Allah cukup untuk kita. Mengapa kita harus takut? Bahkan ia memberi sakramen-sakramen sebagai tanda kehadiran nyata dan memberi daya kekuatan Allah itu bagi kita.
Tidak percayakah Ibu bahwa Yesus dan sakramennya nyata dan hadir lebih kuat dari apapun juga? Ini pertanyaan saya bagi Ibu. Itu jawabannya. Ya, terima kasih Romo. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Isti ya, Bu Isti. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Romo dari Ibu Ana Maria. Bangkit dan berjaga-jagalah, apa pengertian serta hubungan dengan kita sebagai manusia yang beriman? Terima kasih. Baik, tadi saya sudah menguraikan permenungan saya, namun saya mungkin diminta di sini untuk membuat ringkasan lebih kecil lagi, lebih ringkas lagi. Salah satu karakter orang beriman adalah kemampuan orang beriman itu untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang ia kenal. Yesus ketika mengatakan tentang hidup kekal, apakah hidup kekal itu? Hidup kekal adalah mengenal Allah engkau satu-satunya sebagai Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang juga adalah Allah yang telah diutusnya diam di antara kita. Itulah hidup kekal. Bangkit dan berjaga tentu mau mengungkapkan keinginan kita sebagai orang beriman, sebagai murid Tuhan Yesus, agar kita senantiasa dikuatkan atau dibangkitkan bersama Dia secara rohani di dalam perjuangan hidup kita, perjuangan sehari-hari. Contohnya orang yang bangkit itu seperti apa? Contohnya orang yang bangkit itu hanya bisa ditangkap melalui fenomena-fenomena. Saya ingin kasih satu contoh saja. Saya hidup bersama mungkin hampir 2 tahun dengan almarhum Monsinyur Hadi Sumarto yang meninggal tahun 2024. Beberapa kali beliau sakit dan sakitnya cukup parah, cukup keras. Kadang-kadang sampai 3 bulan di rumah sakit Karolus. Menarik bahwa dalam keadaannya yang begitu lemah, begitu sakit, dikunjungi oleh entah itu ibu-ibu, entah itu bapak-bapak, entah itu kami, entah itu suster-suster. Setiap kali orang-orang yang mengunjungi beliau ini pulang, umumnya yang sehat ini mendoakan yang sakit. Iya kan? Kan wajar bagi kita kita mengunjungi orang sakit, kita mendoakan orang yang sakit ini. Menarik, sejauh Monsinyur Hadi ini masih bisa sedikit berbicara dan masih sedikit punya tenaga. Setelah beliau didoakan, beliau akan segera melanjutkan doanya, yaitu si sakit ini mendoakan yang sehat. Maka seringkali suster-suster itu sampai menangis karena suster-suster itu yang kalau pas datang mereka didoakan supaya bahagia, supaya kuat dalam panggilan, supaya senantiasa dijaga oleh Tuhan dan seterusnya. Sambil tangannya diusahakan sedemikian rupa di tengah sakitnya yang luar biasa itu, memberkati mereka. Jadi bukan orang sehat yang mendoakan orang sakit, ini orang sakit mendoakan orang sehat. Ini kan tanda iman, orang yang berjaga dalam iman. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain di sekitar kita yang juga bisa menjadi gambaran itu. Lalu apa hubungannya dengan manusia beriman? Ya, berbangkit dan berjaga itu tandanya kedewasaan iman. Orang yang dewasa dalam iman. Kalau nggak bangkit dan nggak berjaga, itu hanya iman nama, iman KTP, iman yang rajin kemana-mana, barangkali ziarah selama sebulan bisa 6 atau 7 tempat ziarah, tapi kacau di rumah. Tapi ngamuk-ngamuk terus, ngomel terus di rumah. Itu artinya orang beriman yang tidak bangkit dan tidak berjaga. Hanya saya bisa memberikan contoh itu saja. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Terima Semoga kasih Romo dapat. Gun, sangat menguatkan. Ya, terima kasih. Baik, berhubung di tempat saya, waktu sudah menunjukkan jam 21, maka kita akan akhiri ibadah kita.
Baik, tolong Bu Silva. Ini saya mengajak Bapak Ibu yang ingin ikut menyebarluaskan firman Tuhan bisa bergabung dengan kami komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi dengan memberikan persembahan kasih ke rekening BCA nomor 504028596 atas nama Regina Yuselin Lim. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu memberikan persembahan kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkatinya. Baik, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Romo Dedi yang telah memberikan kita renungan dan pengajaran pada hari ini. Sungguh sangat menarik dan cukup dalam untuk kita renungkan. Juga terima kasih kepada semua petugas Sedoa Koronka, Ibu Ana Maria, Ibu Emilia, Ibu Paula, Ibu Maria Kartona, Ibu Maria Goretti, Ibu Airin Wijaya. Ini ada berapa itu yang dari tempat jauh. Ibu Paula dari Makassar, Ibu Maria Goretti dari Brau, Kalimantan Timur. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung berdoa bersama kami. Baik, kita segera akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan doa penutup dan berkat oleh Romo Dedi. Silakan Romo. Tuhan adalah Bapa yang Maha Kuasa melalui kerahiman Putramu yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Ingatan akan sengsaranya yang pedih dan juga akan keselamatan yang Kau anugerahkan melalui salib dan kebangkitannya. Tuhan, jagalah dan lindungilah kami semua. Rawatlah kami semua agar kami senantiasa bangkit bersamamu di dalam iman, berjaga sebagai murid-murid-Mu yang sejati, mengarahkan hati dan budi kami pada bimbingan firman-firman-Mu. Tuhan, semoga firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Semoga segala kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami sekarang dan di masa yang akan datang sungguh-sungguh menjadi kesempatan bagi kami untuk membalas cinta-Mu yang besar, untuk membalas segala perbuatan kasih-Mu demi keselamatan kami. Jagalah kami, lindungilah kami ya Tuhan, juga sanak keluarga kami, orang-orang yang dipercayakan kepada kami untuk kami jaga, kami rawat, dan kami cintai. Secara istimewa kami berdoa bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang jumbo di sekitar kami. Kuatkanlah kami untuk menjadi teman bagi mereka, untuk menjadi tanda kasih bagi mereka. Sementara ini ya Tuhan, Engkau percayakan tugas dan berkat-Mu bagi kami semua, agar kami mengembangkan hidup kami seturut kehendak-Mu, menjadi bahagia hari ini, dan terus bahagia karena percaya kepadamu. Semoga dalam segala jalan hidup kami, segala tantangan, godaan, dan juga penderitaan, kami tidak menjadi lemah, namun kami dikuatkan karena nama Kristus, karena namanya kami disembuhkan. Semoga pada malam hari ini, kami semua mendapatkan istirahat yang nyaman, yang aman, yang tenteram, sehingga esok pagi kami boleh lagi bangkit untuk memuji dan memuliakan Dikau. Sekarang ya Tuhan, perkenankanlah kami menerima berkat-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama bersama rohmu. rohmu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita cintai, pekerjaan, doa, intensi, orang-orang semua yang kita serahkan kepada naungan belas kasih Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Romo.